saya ikut berjuang merebut negara. Ini saya pakai senjata bambu runcing bawa sendiri dari Roma. Saya ikhlas. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Pertempuran Ambarawa dikenal juga sebagai Palagan Ambarawa. Peristiwa tersebut terjadi pada 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu, atau lebih tepatnya tentara Indonesia dan Inggris. Peristiwa tersebut bermula saat sekutu Danica atau pemerintah sipil Belanda justru mempersenjatai perlawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan dalih mengurus tawanan perang. Pada awalnya, kedatangan mereka disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, yakni Wongsonegoro. Hal ini karena sekutu berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia setelah dinyatakan proklamasi kemerdekaan. Ternyata, kedatangan pasukan tersebut diboncengi oleh kepentingan pemerintah Belanda. Mereka justru mempersenjatai para tawanan perang dan membuat keributan. Pada 26 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pasukan sekutu di Magelang. Tindakan yang dilakukan sekutu ini membuat pertempuran yang menyebabkan terjadinya perundingan pada 2 November 1945 antara Soekarno dan Brigadir Battle. Hasil perundingan meliputi 1. Sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APW. 2. Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka lagi bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. 3. Inggris tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Sekutu masuk ke Magelang menggunakan iring-iringan kendaraan, kurang lebih 60 kendaraan. Tujuannya untuk melucuti dan menawan tentara Jepang yang ada di kota Magelang dan sekitarnya. Perjanjian tersebut tidak membuat sekutu tinggal diam. Justru, malah memanfaatkan perundingan tersebut untuk masuk ke wilayah Magelang. Pecahlah pertempuran pada tanggal 20 November 1945 antara TKR pimpinan Mayor Soemarto dan pasukan Inggris. Pertempuran tersebut dilatar belakangi oleh Inggris yang mengingkari perjanjian. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur. Pertempuran mulai memuncak pada 22 November 1945. Pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di Ambarawa. TKR melakukan perlawanan bersama para pemuda Boyolali, Salatiga, dan Kartasura. Sementara itu, pasukan TKR dari Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar sejak 21 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasukan yang berkedudukan di Desa Pingin. Pada 26 November 1945, tentara sekutu kembali terhadang di Batalion 1 Surjo Sumpeno di Ngimpi. Namun, pertempuran ini membuat Elko Isdiman gugur ketika hendak membebaskan 2 desa yang ada di Ambarawa. Posisinya pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Namun justru, dengan kehadiran Kolonel Sudirman, pasukan TKR kembali bersemangat.
Dibekali semangat juang tersebut, Kolonel Sudirman dan para komandan berunding untuk melakukan serangan pamungkas. Dihasilkan strategi besar untuk melawan musuh, yakni melakukan serangan mendadak serentak ke semua sektor yang dipimpin oleh masing-masing komandan. Para pasukan badan-badan perjuangan atau laskar disiapkan sebagai tenaga cadangan. Penyerangan tersebut dimulai pada 12 Desember pukul 4.30 yang terkenal dengan siasat gelar Supit Urang. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR menjalankan misi sesuai rencana. Bantuan pun terus berdatangan dari berbagai wilayah seperti Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, bahkan Semarang. Setelah melewati pertempuran yang cukup panjang, pasukan Sekutu menyerah pada 15 Desember 1945 karena dikepung oleh TKR selama 4 hari 4 malam di sekitaran Benteng Wilam. Ini merupakan suatu kemenangan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi Sekutu. Saya ikhlas lahir maupun batin. Mbok saya sampai gugur di dalam pertempuran menghadapi musuh kami Belanda, saya ikhlas. Kemenangan pertempuran ini akhirnya diabadikan juga dengan didirikannya sebuah monumen pahlawan Ambarawa serta diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat dan Hari Juang Kartika. Bangsa kita itu mentalnya kuat. Tanpa ada kesemangatan mental itu belum mungkin Ambarawa kembali merdeka macam ini.